Alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-munazzahu 'anil jismiyyati wal jihdi waz zamani wal makan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'd, ibadar rahman, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil mannan al-qaili fi kitabihil Qur'an, Allahu la ilaha illahu wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengawali khutbah pada siang hari ini yang penuh keberkahan ini, khotib berwasiat kepada kita semuanya, terutama kepada diri khotib pribadi khususnya, dan juga kepada para jamaah umumnya, untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan melakukan segala apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan dan meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, akhir tahun 2023 hanya tinggal menghitung hari lagi. Tidak lama lagi kita akan memasuki tahun 2024. Biasanya menjelang bergantian tahun seperti ini, banyak ramalan yang disampaikan oleh para peramal mengenai peristiwa apa saja yang akan terjadi pada tahun berikutnya. Bagaimana Islam memandang hal itu? Apakah hukum mempercayai ramalan para peramal? Mari kita simak penjelasan singkatnya pada khutbah berikut ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara kewajiban hati adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bersandar dalam segala urusan kepada Allah. Wajib bagi kita bersandar kepada Allah, karena Allah lah pencipta manfaat dan juga madarat, serta Allah lah pencipta segala sesuatu. Tidak ada yang mengenakan bahaya dan juga memberikan manfaat secara hakiki kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika seorang hamba telah meyakini hal itu, maka dia akan bersandar kepada Allah dalam urusan rezeki dan keselamatan dari berbagai macam bahaya. Jadi tawakal hakikatnya adalah percaya sepenuh hati kepada Allah ta'ala. Al-Junaid Al-Baghdadi berkata, at-tawakkulu huwa tarkul i'timadi haqiqi ala ghairillah. Yang maknanya, tawakal adalah meninggalkan bersandar secara hakiki kepada selain Allah ta'ala. Orang yang bertawakal kepada Allah akan menjauhi perbuatan yang diharamkan oleh Allah, seperti melakukan praktek sihir dan juga mendatangi para dukun dan juga peramal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ataka kahinan aw 'arrafan fasaddaqtu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Rawahul Hakim. Yang maknanya, barang siapa mendatangi para peramal atau dukun lalu mempercayai apa yang ia katakan, yakni meyakini bahwasanya dukun dan peramal itu mengetahui semua yang gaib, maka dia bisa keluar dari agama Islam terhadap ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Al-Hakim. Jadi ada yang namanya kahin atau peramal, adalah orang yang memberikan informasi
tentang hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Biasanya peramal itu bekerja sama dengan jin. Jin mendatanginya dengan berbagai macam informasi, lalu peramal berpedoman kepada informasi dari jin itu dan juga berbicara kepada orang-orang bahwa akan terjadi hal ini dan juga hal itu. Kemudian ada yang namanya arraf atau dukun. Dukun adalah orang yang berbicara tentang peristiwa yang telah terjadi dan berlalu, seperti tentang barang yang dicuri dan juga semacamnya. Hadis di atas tadi bermakna bahwasanya barang siapa mendatangi peramal atau dukun atau meyakininya bahwasanya peramal atau dukun tersebut mengetahui semua yang gaib, maka dia bisa keluar dari agama Islam. Karenanya tidak ada satupun yang mengetahui segala yang gaib secara keseluruhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu ma fis samawati wal ardi al-ghaiba illallah." Suratun Naml. Yang maknanya, katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan juga di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Quran surat An-Naml ayat 65. Akan tetapi jika seorang menduga bahwasanya yang dikatakan oleh peramal atau dukun itu bisa benar sesuai kenyataan atau juga bisa saja salah, maka ia tidak keluar dari agama Islam, melainkan ia jatuh pada perbuatan maksiat atau dosa besar. Karena mendatangi mereka dan bertanya kepada mereka adalah sesuatu yang dilarang dalam agama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa sebagian dari jin terkadang mencuri dengar dari para malaikat yang ditugaskan untuk menurunkan hujan ketika para malaikat tersebut berada di atas awan. Dan juga para jin naik ke sebuah tempat di dekat awan. Para jin mencuri dengar dengan para malaikat sedang berbicara di antara mereka tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi, seperti kematian seorang, kelahiran bayi, diangkatnya seorang menduduki jabatan tertentu, atau dipecatnya seseorang dari sebuah jabatan, dan hal-hal lain yang Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepada para malaikat. Karena memang Allah Subhanahu wa taala memberitahu para malaikat, para nabi dan juga para wali tentang sebagian perkara yang gaib dan tidak memberitahukan kepada mereka seluruh perkara yang gaib. Sesudah para jin tersebut mencuri dengar dari para malaikat, maka mereka turun ke bumi. Lalu mereka memberitahukan hal itu kepada orang-orang yang berteman dengan mereka dari kalangan manusia. Karena yang dilakukan oleh para jin itu adalah mencuri dengar, maka apa yang mereka dengar bisa jadi salah sesuai dengan apa yang dibicarakan, bisa jadi juga sesuai dengan apa yang dibicarakan oleh para malaikat, dan juga bisa jadi tidak sesuai. Banyak salahnya ketimbang benarnya. Hadirin rahimakumullah. Marilah kita waspadai juga orang-orang yang mengaku mampu menghadirkan para malaikat dan juga roh orang yang telah meninggal. Padahal kenyataannya yang mereka datangkan adalah jin. Roh orang yang bertakwa tidak ingin kembali ke dunia meskipun mereka diberitahu bahwasanya kembali ke dunia akan menguasai dunia dan seluruh isinya. Karena mereka sudah merasakan nikmat kubur yang luar biasa. Sedangkan rohnya orang yang bukan orang Islam atau orang kafir berada di bawah kekuasaan para malaikat penyiksa. Jelas para pembohong tersebut tidak akan mampu menarik dan merebut roh orang kafir dari para malaikat penyiksa. Jadi yang datang ke hadapan mereka, datang ke hadapan orang kafir dari para malaikat penyiksa, yang datang ke hadapan mereka tidak lain adalah jin yang dulu mengetahui keadaan orang yang telah meninggal itu selama hidup bersamanya. Mungkin jin tersebut adalah jin korin atau jin lain yang mengetahui orang tersebut.
sehingga ia berbohong dan juga berkata, aku adalah roh si fulan. Sedangkan orang yang mengulang-ulang bacaan ayat tertentu dengan jumlah tertentu untuk tujuan yang baik, maka hal itu tidaklah menyalahi syariat. Karena orang seperti ini tidak saja mendatangi orang malaikatur rahmah, para malaikat membawa rahmat disebabkan berkah ayat tersebut. Sedangkan orang yang bertujuan dunia tidak akan didatangi oleh para malaikatur rahmah. Hadirin jamaah rahimakumullah, marilah kita mendekat kepada para ulama yang sebenarnya, yaitu mereka para ulama yang betul-betul menjadi pewaris para nabi yang bersanad keilmuannya bersambung hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan menimba ilmu dari mereka, kita akan mampu membedakan antara ulama yang sebenarnya dan juga yang hanya mengaku-ngaku sebagai ulama, padahal sejatinya ia hanyalah seorang dukun atau peramal. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullah dalam kitabnya Lataif Al-Minan wal Akhlaq mengutip dari Ibnu Arabi bahwasanya ia berkata, man arada alla yadhillu fala yarmi mizan asy-syari'ati min yadihi tarfat 'ainin bal yastashibuha lailan wa naharan 'inda kulli qawlin wa fi'lin wa i'tiqadin. Yang maknanya, barang siapa ingin tidak tersesat, maka janganlah ia membuang timbangan syariat dari tangannya meskipun sekejap mata. Sebaliknya, hendaknya ia selalu membawanya di malam dan di siang hari, mengiringi setiap perkataan, perbuatan dan juga keyakinannya. Hadirin rahimakumullah, kita tidak akan memiliki timbangan syariat tanpa menimba ilmu agama dari para ulama ahlu sunnah yang terpercaya. Setiap kita menghadiri majelis-majelis ilmu agama, maka akan semakin kuat timbangan syariat di tangan kita. Seorang yang mempelajari dan memahami ilmu agama dengan baik, maka ia akan mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk, antara yang terpuji dan juga yang tercela, antara yang halal dan yang haram, antara keimanan dan juga kufuran, antara kiai dan juga beramal, antara ustaz dan juga dukun, atau antara ulama dan juga antara penyihir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan ilmu agama tersebutlah kita bisa membedakan tersebut. Demikian khutbah singkat pada siang hari ini yang penuh keberkahan ini. Semoga bermanfaat dan juga membawa keberkahan bagi kita semuanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa sallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli al-wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu rasuluh. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun, أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر.